Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diva Nuraini dengan NIM 010123010006. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai komunikasi dalam pembelajaran inklusif. Nah, tapi yang pertama, apa ya yang dinamakan pembelajaran inklusif itu? Jadi, pembelajaran inklusif itu adalah suatu sistem penyelenggaraan pembelajaran yang terbuka bagi siapa saja dengan latar yang berbeda, juga kondisi yang berbeda. Jadi, pembelajaran inklusif ini tuh bisa diperuntukkan untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau keterbatasan. Pembelajaran khusus ini akan menempatkan siswa dengan kebutuhan khusus bersama dengan siswa yang pada umumnya gitu ya di dalam satu kelas, sehingga diharapkan dengan adanya pembelajaran inklusif ini dapat mengembangkan potensi pada anak-anak berkebutuhan khusus di dalam lingkungan umum. Karena kondisi setiap siswa berbeda, terutama dari segi fisik, maka akan ada penyesuaian metode pengajaran agar dapat dipahami oleh peserta didik reguler dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, pembelajaran inklusif ini juga dinilai dapat mengembangkan secara maksimal bakat anak, karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap anak memiliki potensi bakat yang berbeda-beda. Sementara itu, kurikulum yang diterapkan di dalam sekolah inklusif ini adalah kurikulum yang disesuaikan gitu. Jadi terdapat perubahan atau kurikulum tersebut itu dimodifikasi agar bisa sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan dan juga kondisi siswa. Nah, salah satu faktor penting dalam pembelajaran inklusif ini adalah masalah komunikasi ya. Efektivitas pembelajaran salah satunya kan sangat ditentukan oleh faktor komunikasi. Dalam kata lain, komunikasi itu memiliki peran yang sangat penting di dalam pembelajaran, terutama pembelajaran inklusif ini. Nah, dengan adanya komunikasi, guru ini bisa memahami kebutuhan, potensi, dan hambatan belajar bagi peserta didik yang inklusif. Lalu siswa juga memiliki materi, instruksi, dan memahami apa yang diharapkan oleh guru. Nah, komunikasi juga memungkinkan guru menyesuaikan metode, media, dan gaya belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan individu. Termasuk juga penggunaan alat bantu komunikasi alternatif untuk siswa dengan hambatan bicara atau bahasa. Nah, melalui komunikasi juga siswa kan didorong untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan mengekspresikan pendapatnya. Komunikasi dalam pembelajaran inklusif ini bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga alat untuk membangun relasi, memahami kebutuhan individu, dan menciptakan proses belajar mengajar yang adil dan juga setara bagi semua siswa. Lalu tekniknya bagaimana gitu ya dalam berkomunikasi di dalam pembelajaran inklusif. Nah, tekniknya itu sesuai dengan perbedaan tersebut kan, misalnya bagi peserta didik yang slow learner, jadi ia itu mampu membaca teks, berkomunikasinya juga lancar, tapi sulit dalam menangkap informasi, lalu sangat lambat gitu ya, kesulitan dalam menerima instruksi yang kompleks, lalu juga sulit dalam memahami materi yang cukup banyak. Nah, kalau seperti ini, maka ketika berkomunikasi dengan peserta didik yang seperti ini, maka guru berkomunikasi halnya dengan peserta didik yang lainnya, tetapi perlu ada tempo instruksi yang lebih lambat dan juga terdapat pengulangan kata ataupun kalimat seperti itu. Lalu juga dengan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, jadi sulit membaca, sulit menuntaskan tugas, juga sering tidak masuk atau bahkan dalam memahami uang pun sulit gitu ya. Nah, kalau kayak gini seorang pendidik itu membutuhkan kesabaran yang sangat-sangat ekstra gitu ya dalam menjelaskan konsep, karena kesulitan membaca juga kan berpengaruh pada kesulitan lainnya seperti menghitung, menulis, dan sebagainya. Lalu menggunakan pendekatan multisensori yang mengajari membaca dengan metode taktil atau perabaan, memecah kelompok huruf, dan menggunakan metode auditori pengucapan huruf, suku kata, dan kata, media gambar atau atraktif. Lalu juga guru juga bisa membuat kesepakatan dengan orang tua bagaimana baiknya gitu ya. Lalu dengan peserta didik seperti ini tuh harus ada memberi spare waktu atau tambahan waktu gitu ya untuk dalam pengerjaan tugasnya itu diberi waktu atau diberi toleransi seperti itu. Lalu juga memperbanyak identitas komunikasi individual dengan peserta didik. Nah, juga ada peserta didik yang AHDH, yang dimana peserta didik ini tuh tidak mau mengikuti instruksi atau cenderung membantah, belum bisa membaca dengan lancar, lalu kesulitan dalam mengerjakan tugas, selalu tidak tuntas, juga suka mengganggu teman lain yang sedang mengerjakan tugas. Nah, untuk yang seperti ini menggunakan komunikasi instruksi verbal yang dilakukan dengan intonasi yang jelas, volume suara yang lebih keras, namun juga dengan pengucapan yang lebih lambat.
Mungkin kurang lebihnya seperti itu yang akan saya sampaikan mengenai komunikasi dalam pembelajaran inklusif. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.